Ibu, Bapak, dan Saudari, selamat petang, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan, yaitu edisi Firman Tuhan pada hari Selasa 10 Maret tahun 2026. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak, Ibu, Saudari semua. Sebelum kita mendengarkan sabda pada petang ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Atas kasih Tuhan kami disertai dari pagi sampai pada saat kami hendak mendengarkan sabda hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, meyakini dan hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, tema dari Lentera Kehidupan pada Selasa petang ini adalah warisan iman. Tersebutlah di dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 serta ayat 14. 1 Korintus 10 ayat 1, 2 dan 14. Begini. Nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudari, secara iman, jemaat Kristen baik pada zaman para rasul maupun zaman kita sekarang, ya termasuk kita, adalah pewaris iman dari para pengikut Nabi Musa yang kala itu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan dengan dituntun oleh tiang awan dan tiang api, bahkan menyeberangi lautan. Kita mengimani bahwa umat Tuhan yang ada dalam kepemimpinan Musa adalah umat yang telah dikuduskan, yang telah dipilih sendiri oleh Allah. Karenanya mereka terikat oleh hukum Allah. Mereka telah dibaptis, masuk menjadi golongan orang-orang yang tunduk pada jalan yang dipilihkan oleh Allah. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi lentera kehidupan kita hari ini adalah pernyataan Rasul Paulus yang menegaskan bahwa umat Kristen, orang percaya, adalah pewaris dari umat pengikut Musa. Karenanya mereka menjadi umat yang dipanggil Allah, dikuduskan, dikhususkan untuk hidup dalam jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, jalan keselamatan. Umat Allah, nenek moyang iman di zaman Musa ketika menuju Kanaan, ternyata tidak semuanya mereka selamat bisa sampai ke Kanaan. Hal itu disebabkan karena mereka menyimpang dari jalan yang telah dipilihkan oleh Allah buat mereka. Nah, bercermin dari kenyataan tersebut, maka Rasul Paulus juga menegaskan, sembari tentu saja mengingatkan bahwa orang percaya di zaman ini pun jangan tinggi hati karena menjadi manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Sebabnya ialah di depan kita tidak sepi dari ancaman yang berniat menjatuhkan iman kita. Itulah sebabnya wanti-wanti Paulus berpesan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Pewaris iman, ya jangan jatuh pada penyembahan berhala yang membawa kita kepada jurang kematian kekal. Ya, jangan menyembah berhala. Berhala bukan dalam pengertian klasik, misalnya patung, atau jimat, atau gugon tuhon, atau percaya pada hitung-hitungan hari, atau nogodino, dan lain-lain. Tetapi juga berhala-berhala modern, bahkan yang canggih. Berhala-berhala modern yang canggih itu yang bagaimana? Yaitu apa saja yang kepadanya kita menggantungkan diri selain Allah di dalam Kristus.
Tentu bukan hanya kita memberhalakan atau mempertuhankan ilmu pengetahuan, memberhalakan derajat pangkat tinggi kekuasaan, memberhalakan uang dan harta kekayaan. Bukan itu saja, sekalipun itu masih juga tergolong hal-hal yang klasik. Ada benda kecil, yang selalu ada di saku atau di dompet atau di tas kita. Apa itu? Handphone. Jangan-jangan kita telah memberhala handphone kita loh. Merasa tanpa HP, aduh celakalah aku. Mestinya sikap kita, tanpa Tuhan Yesus celakalah aku, bukan tanpa HP celakalah aku. Semoga kita kian sadar untuk tidak memberhalakan segala hal, hanya mempertuhankan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa Surgawi, Engkau sudah berfirman kepada kami dan kami mendengarkannya. Tanamkanlah firman ini oleh Roh Kudus dalam hati kami, untuk kami tidak memberhalakan semua hal yang ada di sekitar kami kecuali hanya Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuntunlah kami untuk bisa ya Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami, perjalanan hidup kami, juga istirahat kami nanti malam. Diberkatilah oleh Tuhan anak-anak kami, orang tua kami, suami istri, kiranya dalam rengkuhan Tuhan. Juga yang sakit kiranya dijamah oleh Tuhan menjadi sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur. Anak cucu kami berkatilah dalam studi mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Kini Bapa, kami berserah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.